Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 51. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-51. Kita baru mendengarkan 3 lagu. Ada Vivis dari Maniac, di request oleh Peter Wongso. Ada Happy dari Skinny Fabs, dari request oleh Joe_Nathan. Ada Love Yourself dari Justin Bieber, di request oleh Toto Taro. Tadi bagian Maniac aku bertanya ini karena rasanya aku pernah lihat ada redeem Maniac di channelnya si Serein. Jadi tadi pas break aku tanya itu ke Serein, apakah pernah cover ini ya? Rasa-rasanya pernah dilihat kalau tidak salah, dan betul katanya pernah. Terus tadi dibilang Serein juga, kalau misalnya dengar lagu K-pop begini, tangan kita tuh kayak gak bisa diem, ya kan? Ini kayak meskipun di tempat makan pun ada lagu Korea K-pop yang aku tahu kayak pasti kayak gerak, at least kecil gitu tapi gerak. Betul. Karena kita udah lihat kan ya gimana performnya kan ya. Iya. Jadi kayak tahu, otomatis. Oh ini. Oh tanya dong, mumpung belum masuk ke sesi ketiga, pernah cover dan dance Supernova kah? Oh pernah. Di TikTok kah? Iya di TikTok ada. Aku belum lihat kalau begitu. Oke. Ini udah gerak lagi. Ini apa? Oh refnya. Super. Iya baik. Kan lagi populer banget ya dari kemarin-kemarin. Oh ada pertanyaan dari viewer. Kapan dari Mr. Taksi? Mr. Taxi. Kan simple ya. Iya kan yang itu kan Mr. Taxi yang itu kan ya. Iya kan simple ya gerakannya. Peter udah ada redeem kayaknya dia ada redeem tapi aku lupa redeemannya tuh apa. Kayaknya dia udah redeem. Udah ditunggu aja ya, ditunggu. Oke, kalau nggak salah tuh yang apa dance apa yang redeem TikTok itu tuh udah aku buat, terus satu kan uploadnya kan per hari kan. Itu kayak numpuk lagi, pasti ada yang redeem dan banyak lagi. Oh kayak Tapi kan di TikTok bisa schedule ya. Kalau di PC bisa, jadi aku harus edit di luar HP. Kalau di HP nggak bisa. Nggak bisa. Kalau PC harus kayak upload gitu, tuh baru bisa. Betul. Di reschedule, kayak gitu. Oke. Aku sebenarnya ada yang aku follow dancer dari yang suka cover dance juga di TikTok. Mungkin aku sama si Serena belum mutualan di TikTok, jadi aku nggak tahu. Tapi ada yang lewat di FYP, laki-laki suka cover gitu. Namanya siapa ya? Bagus. Laki-laki kayak, gerakannya. Namanya banyak sih sekarang. Laki-laki yang mau nariin gerakan cewek atau gerakan cowok. Itu Betul. sama-sama bagus. Terus ada juga yang di remix. Gitu. Remix? Iya, jadi lagu aslinya misalnya itu ya Supernova, dia tambah-tambahin kayak beat-beat baru di Supernovanya, tapi tetap itu lagunya mainnya dari Supernova. Oh, oke. Gitu. Jadi kayak jadi ciri kasih dia remix sama beat-beat lain, terus habis itu dia pakai gerakannya dia sendiri, dicampur ada gerakannya Supernova juga. Oke. Gitu. Ini dikomentari Toto Taro Brandon ini yang itu kan? Brandon Lilhero. Brandon IMB. Ya aku pikir aku Brandon IMB. Indonesia Mencari Bakat. Mikirnya Brandon IMB. Betul. Karena dia bilang Brandon, jadi aku mikirnya Brandon IMB. Indonesia Mencari Bakat. Dia juga ada nge-cover beberapa K-pop juga. Aku kayaknya nggak pernah lewat mungkin si Brandon di TikTok. Iya udah lama banget, tapi aku ingatnya si yang tadi, si Brandon IMB. Siapa ya yang aku follow? Ada tuh akun laki-laki yang aku suka dance-nya. Mungkin pernah lewat di tempat Serein. Tapi banyak kan di hip hop genre. Oh oke. Yang mana itu? Sebentar aku cari dulu ya.
Oh, yang dance K-pop siapa yang aku inget ya? Aku juga nggak inget Dia banget nggak punya akun lain kayak di platform lain, cuma ada di TikTok. sih. Oh, Jadi lewat terus aku kayak beberapa kali lewat terus aku Patrick P Joseph HP nama username-nya. P Joseph. PJOSEPHP. Oh, ini nggak pernah muncul. Ini lewat di FYP terus aku kayak suka dengan gerakannya kayak rapih. Oh ternyata dia ada Instagram. Oh kemarin nggak ketemu. Saya kurang. Susah sih bikin gerakan rapi gitu. Betul. Susah banget sih. Saya belum stalking dengan baik kalau begitu. Ada pertanyaan lagi dari Brian. Kapan berencana go kompetitif Valorant lagi, Ce? Itu agak berat ya. Soalnya kayak mungkin aku membenahi cara mainku dulu kali ya. Kenapa? Soalnya kayak aku tuh ada fase-fasenya di Valorant. Kayak tiba-tiba tuh aku bisa kayak nge-carry. Bisa kayak kan ada role-role-nya kan kalau di Valorant. Kalau aku tugasnya yang buat masuk ke site buat ngeplan bomnya. Itu. Tapi Oke. kadang itu bisa berhasil, kadang sesuai dengan role-nya, kadang juga aku nggak bisa ngelakuin sesuai role-nya. Kayak gitu. Maksudnya ada kayak miss-missnya kayak gitu, itu mungkin bisa dibantu ya, Brian ya. Gitu. Dan kan dia juga main Valorant juga kan. Itu terus apa? Kayak ada kayak banyak hal yang kayak aim juga nggak konsisten. Kadang banyak wave-nya daripada banyak kill-nya gitu. Lebih kayak gitunya sih. Oke. Tapi kalau pengen kompetitif sebenarnya dulu kepingin masuk ke yang liga cewek, akademinya liga cewek di Valorant. Akademi Liga Cewek itu apa lagi? Jadi ada yang namanya FSL. FSL Iya, Valorant. itu khusus cewek. Kalau VCT kan khusus cowok. Turnamen khusus cowok. FSL tuh yang khusus cewek. Dan Oke. dia tuh ada minimumnya kalau platinum ke atas ranknya itu bisa ikut. Tapi masuknya ke akademi, bukan ke yang main stage-nya cewek kayak gitu. Ini di apa sih? FSL ini di akademi itu nanti dilatih sampai bisa sampai titik tertentu. Mungkin ya, aku kayak dulu sempat kayak ikut sama teman-temanku kayak berencana masuk ke situ, tapi karena ada kayak bentrok jadwal, sering nggak bisa full tim kalau misalnya main, jadinya kayak nggak cocok gitu, kayak belum cocok gitu. Oke, ini ada komentar di kolom chat room dari 4am PM. Kapan TTD kontrak? Tanyanya. Aduh, kok kayaknya masih jauh ya kayak. Gitu kok nggak gitu. Nah Waduh. kan 4am ini kan salah satu pengurus salah satu e-sport. Oh really? Ya, salah satu pengurus. Wow, relasi kamu luas dan mengikat sekali ya. Tidak seluas itu tapi masih Tapi kan belum seluas berpengaruh itu, ya? masih belum. Ya, berpengaruh. Impactful. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Peter Wongso. Ci, request nari kayak gini. Udah kamu klik kah? Itu kalau kamu klik, kamu Belum. disuruh kuyang, loncat sana sini. Peter, Emotnya pakai V loh, titik 2 V. awas lagi Peter ya. Awas kau ya. Ku turunin itu dari moderator menjadi biasa. Ancaman turun dari mod. Streamer ngancam. Nggak, Tadi nggak kan bisa kata Mister dari itu. tadi, dia ini kan dulu lembut sekarang kasar ya. Nggak kasar sih, galak katanya tadi. Tapi nggak galak juga katanya. nggak galak loh aku. Kapan aku galak? Itu nggak b-boy, aku nggak bisa b-boy, nggak bisa b-girl, aku nggak bisa b-girl. Susah. Nah, aku aja muter dari depan sini, muter balik lagi ke depan, lihat ke depan lagi, itu aja pusing ya. Apalagi aku muter-muter di lantai.
Itu bisa-bisa aku terbaring nggak bangun lagi kayaknya. Aduh, baik. Oke, sebelum kita masuk ke segmen ketiga, aku mau mengingatkan mungkin kalau ada yang ingin bertanya silakan gunakan channel poinnya 99 via teks di chatroom atau 369 kalau mau ngobrol via audio. Terus kalau mau request lagu sudah saya tutup. Gak jadi saya ingatkan berarti. Sorry, karena tinggal tiga lagu lagi sampai akhir dan udah aku masukin. Tadi ada satu request, ada lagu requestan aku. Terus ada lagu penutup. Habis. Oke, kita lanjutkan di segmen ketiga trivia of guest star and closing mark. Di segmen ini Serein selaku bintang tamu akan menjawab pertanyaan secara random. Nanti Serein yang redeem channel point, kemudian nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan secara random. Begitu. Tapi kita mulai dari 5 terlebih dahulu. Begitu. Oke, sebentar. What to do? Oh iya. Silahkan kalau begitu di redeem. Yang mana? Yang trivia. Yang trivia ya. Betul. Oke, sebentar ada. Ini ada komentar. Jadi Civik nanya ke viewers. Bukan. Jadi aku yang siapin pertanyaan 100-an lebih. Terus Victoria bakal Victoria bakal menjawab pertanyaan dari aku. Begitu. Kita mulai dari 5 dulu ya. Nanti kalau mau tambah boleh. Pertanyaan pertama, name something you would love to try but are not eager enough to do so. Wow. Something you would love to try. Apa ya? Yang pingin aku coba tapi nggak berani. Ini sih paling naik gunung. Dengan darah kecil rendah banget. begini. Dengan darah rendah begini pasti punya banyak kekhawatiran kan ya? Kayak aku tuh pernah naik gunung, terus habis itu bukan naik gunung sih, naik bukit. Ya. Gara-gara acara sekolah, pas di tengah-tengah aku sakit panas. Panas tinggi. Tiba-tiba di tengah-tengah naik gitu. Kemudian? Jadi aku tuh hampir kayak sudah kayak keringet, sudah pucat, keringet dingin. Habis itu jalanku udah mulai kayak meleot gitu. Udah mulai nggak lurus. Itu kan ada yang jaga kan. Kayak berapa meter ada yang jaga, berapa meter ada yang jaga. Ada yang notice aku kayak gitu. Kayak, "Fik, kamu nggak apa-apa?" Pas dicek tinggi panas banget. Maka aku suruh duduk, disuruh istirahat dulu. Tapi tetap habis itu aku harus lanjutin. Nggak ada yang mau gotong ke bawah kah? Nggak ada, soalnya kayak jalannya tuh lebih enak, lebih cepet kalau misalnya naik untuk turunnya. Oke, iyalah. Itu. Kalau turun kan lebih cepat daripada naik. Aduh ya Allah. Iya, tapi kayak jalannya tuh kayak beda sama jalan berangkatnya. Jadi kayak jalannya tuh lebih cepat buat ke tujuannya itu. Oke. Jadi lebih baik naik daripada turun balik. Kayak gitu. Jadi kayak semenjak itu kayak aku jadi takut naik gunung. Oke. Yang aku juga memang takut ketinggian. Jadi mungkin itu naik gunung. Di Surabaya, kalau kamu ngomong takut ketinggian di Surabaya, gedung paling tinggi apakah? Gedung paling tinggi Tunjungan Plaza sih. Kalau misalnya mall ya, yang sering dikunjungi. Tapi Monas, ada satu Monas. Ada satu mall itu dulu namanya Landmark. Jadi dia eskalatornya itu yang buat ke arahnya XX1 itu bisa lihat dari eskalatornya. Aku bisa lihat ke yang paling bawah, lantai paling bawahnya. Oh, lantainya bening. Bukan bening, tapi kayak misalnya kayak bentuknya kayak misalnya oval. Tengah-tengahnya tuh ada eskalator naik. Oh oke, kebayang. Biasanya kan kalau lihat ke bawah kan ada kayak eskalator lain gitu kan. Pasti ada penghalangnya kan, atau enggak lantai lain gitu kan. Nggak, kok ini bener-bener cuman satu eskalator sama lubang gitu. Nggak ada apa-apa. Iya, di mall lain tuh nggak ada, cuman di situ aja. Terus itu kalau misalnya kamu lihat sampai di titik paling atas itu apakah pusing?
Kan takut ketinggian ya? Bukan pusing, lebih tepatnya lemes. Oh, Kayak aku kayak kebayang. mencari cara gimana cara aku ke atas tanpa naik eskalator itu. Aku kayak pernah. Jadi aku lebih ketakut ketinggian juga. Turun eskalator tuh aku lebih takut. Karena kan aku harus lihat ke bawah dan ngelihat ke samping eskalator kan lubang kan. Itu kadang aku takut, aku sampai gemeteran, aku sampai nggak bisa turun. Aku cari lift buat turun 1 lantai. Aku cari tangga. Berarti teh kalau misalnya kamu naik dan kemudian bakal turun itu kamu kayak tutup mata gitu kah? Biar nggak kelihatan. Iya. Jadi kayak aku sering kan naik roller coaster. Roller coaster kan juga kan dari naik terus langsung dibawa jatuh kan. Atau dibawa turun cepat. Ketinggian takut tapi roller coaster nggak takut. Soalnya aku tutup mata. Oh baik. Aku cuman kayak merasakan sensasi naik turunnya tapi aku nggak mau lihat. Kayak gitu. Baik. Serunya di mana ya kak ya? Ya seru aja sih, kayak adrenalin rush gitu ya mungkin ya. Aduh, ada komentar. Aku baca komentar bentar ya. Takut ketinggian, pantas nggak tinggi-tinggi amat. Kata Osmo ya. Kita tahu, Osmo? sama-sama tahu. Osmo duduk pun tinggi dan kelihatan Iya. tingginya. Aduh, aku baca dari atas lagi kalau begitu ya. Dari kemarin ya Ci, gara-gara naik gunung ini kah? Naik dari kemarin, hah? Iya, Gimana pernah cerita maksudnya? masalah apa sih naik gunung di stream kah? Iya, pernah ada yang nyinggung kayak ayo naik gunung gitu. Nah aku bilang iya nggak bisa, tapi aku kepingin sih. At least yang paling dekat kan Bromo kan, kalau dari Surabaya. Nah itu kayak aku pingin at least sekali ke Bromo. Tapi kok kayaknya kalau aku yang tiba-tiba sakit, pada panik nanti kan juga nggak enak buat temen kan, gitu. Kasian ya, jadi orang carry nanti ya. Jadi kan ngerepotin orang juga. Seharusnya kan nggak, mereka bisa having fun, tapi gara-gara aku sakit, jadinya harus ngerawat aku, harus nge-take care aku gitu. Jadi Oke. mending nggak usah sama sekali. Tapi kepingin sih ke Bromo itu. Oke. Ada komentar ini, tapi kan dia sering ke Gunung Anya. Gunung Anya. Gunung Anyar mungkin Itu ya. apa? Itu nama jalan, nama daerah di Surabaya. Gunung sih, gak salah, gak salah. Capek. Bromo boleh naik kuda aja ntar aman. Betul, naik kuda aja 150k 3 Iya. lap, let's go. Naik kuda sih bisa, tapi kan tetap tingginya kan tetap ada. Tapi naik kuda juga nggak berani kah? Naik kuda berani, tapi turunnya yang takut. Jadi aku naik tangga pun aku juga nggak bisa. Ah serius? Kemarin tuh aku sempat main Pandora kan, yang escape room, tapi yang main secara langsung secara fisik kan, Oke. yang ada puzzle-puzzlenya. Itu aku pas main ternyata tuh ada yang naik tangga. Kalau naik aku kan masih nggak apa-apa kan. Terus itu tuh pas pulangnya tuh disuruh turun tangga vertikal. Gemeter aku langsung pucat keringat dingin sambil turun pelan-pelan. Wih, Gitu. pegangan tangan berarti sama teman kah? Nah kalau aku pegangan tangan kan masih kehilangan balance kan. Jadi aku kayak berusaha untuk turun sendiri gitu. Kayak berusaha aku nggak lihat bawah. Kayak aku kayak turun, rasain kakiku udah napak, baru aku turun pelan satu-satu gitu. Oke, panjang ya. Apakah ini gara-gara trauma masa kecil? Memang ada ketakutan sendiri aja kalau ini tinggian. Lihat yang bawahnya kaca pun juga sama. Kayak lemes gitu ya? Iya langsung kayak lemas, nggak berdaya. Udah kayak mending aku nggak mau lewat sini. Mending aku muter jauh pun nggak apa-apa. Yang penting nggak lewat sini. Oke, terbayang. Baik, kita lanjut. Ada komentar lagi. Gak apa-apa, gak pernah naik gunung, tapi pernah naik kelas. Senyumnya simpul, sederhana. Dalam artian, ya baik, terima kasih. Good job. Kita Emang pasti lanjut. Mister Bombastis ya. Betul sekali. Pas turun normal lagi, terus dinaikin lagi, terus demam lagi, terus turun lagi, naik turun lagi aja kayak mainan. Ya Oh gitu iya, dong. ini ada komentar. Berarti kalau lewat jembatan kaca dia nggak berani. Dan kamu juga kayaknya naik jembatan gantung juga nggak berani kah kayaknya? Nggak berani. Kalau goyang-goyang gitu takut kah? Nah itu tambah nggak berani. Iya kan, apalagi jembatan gantung itu kan kelihatan Iya. ya di bawahnya.
Dan kalau goyang-goyang kan kenceng ya. Takut ketinggianku tuh kayak bisa kelihatan jauh. Minecraft. Minecraft kenapa? Minecraft kalau lagi bangun bangunan yang tinggi, Ya, itu aku nggak berani. why? Kan di Setakut game. itu aku. Setakut itu, tapi kayak ngerasa real, kayak emang tinggi banget, kayak jantungku kayak udah drop gitu pas main Minecraft. Aku dulu kan sempat main Minecraft, bangun tinggi gitu, aku lihat ke bawah kayak oke, nggak mau lihat gitu. Oke, ekstensif ya. Baik, Iya. kita lanjut. Ada komentar lagi. Main Outlast di jembatan Ancol kelar sih kamu, C. Gimana cara main Outlast di jembatan Ancol kali? Itu komentar orang ya, bukan aku yang bilang ya. Aku baca saja. Wah, Mister berarti jangan main Bombastis. Apex. Gak boleh naik jump tower, pasti. Nah, Nah, apa? mungkin. Tapi aku pernah kayak nyatuin diri, kayak aku beneran nggak lihat namanya duk. Nah itu baru aku main lagi. Yang Atau penting nggak kayak lihat ya. Kok artis kan juga ada kayak kan apa sih namanya, narik diri abis kayak ngasih tali ke atas terus kan narik diri. Nah kalau artis tuh bisa puter balik gitu. Rappel, bener rappel. Wow, Jadi rappel raffle. ke atas terus habis itu kayak bisa puter balik. Jadi kayak bisa ngeliat view dari atas gitu. Jadi miring ke bawah. Jadi kan viewnya matanya ke bawah kan. Itu ketakut. Rappel terbalik bikin pusing matanya ke bawah. Iya, jadi kayak anggapannya kan ini kan jendela. Kan harusnya rappelnya kan gini kan, yang bener kan naik ke atas. Tapi ini jadinya bisa terbalik ini. Jadi kepalanya yang di bawah. Raffle. Bukan truffle, bukan waffle. Sudah jam 12.49, saya nggak bisa pesan makanan. Eiffel. I'm in love. Rapper? Ya, baik. Baik. Iya. Baik. Dribble. Aduh. Ini unik-unik ya, kreatif banget ini. Lelah. Baik, kita lanjut kalau begitu trivia kedua. Silakan. Trivia kedua. Apa nih? What do you love the most? Wow. What What do you love the most? the most? Apapun berarti ya. Iya betul. What does Victoria love the most? Wow, Victoria, what do you love the most? Aku pertemanan sih. Wow, why? Karena mengingat dari dulu kayaknya antisosial dan akhirnya Iya, kemudian kayak pertemanan susah sangat membangun. di-cherish banget Oke. gitu sih. Sebentar. Karena kayak Sebentar. kita Di komentar itu langsung ditanggapi loh. Ex-boyfriend? What? Ya, bukan who. Artinya kamu jawabnya salah tadi. what ya. Pertemanan dari sesuatu kan what. Iya, benar Tapi juga. kalau misalnya kayak selain itu ya, selain pertemanan kalau nggak dianggap ya udah deh nari. Kamu kalau pertemanan kamu nggak Masuk dianggap? Hmm? Kamu kalau pertemanan kamu nggak dianggap? Apa? Maksudnya? Nggak jadi. Joknya sudah menghilang, memudar. Jadi kita balik lagi. Kalau begitu kenapa pertemanan? Why do you love pertemanan the most? Karena menurutku nggak semuanya kita bisa ceritain sesuatu ke orang keluarga. Oh betul. Meskipun tuh ke kakak, ke orang tua pun itu nggak semuanya kita bisa ceritain. Kita bisa ceritanya ke teman terdekat yang pastinya kan, orang yang kita percaya. Jadi menurutku pertemanan juga nggak semua orang tua atau semua saudara pun juga mau mengikuti apa yang kamu sukai. Ya misal aku suka K-pop, keluarga aku nggak ada yang suka K-pop kayak gitu. Hanya teman yang maksudnya yang bisa relate sama apa yang kita suka gitu. Aku baca komentar kemudian aku tersenyum simpul. Kelas duta jalinan kasih. Ini penonton TV ikan terbang ya. Jalinan kasih Indonesia. Gitu Mik sih. penyambung harapan. Aduh lelah.
Lelah. Ivan. Tadi aku mau Itu. tanya apa ya terkait dengan pertemanan. Selama kamu streaming apakah punya pertemanan baru yang Pertemanan bisa baru dibilang erat sampai sekarang? ada. Banyak kah? Dibilang banyak, kalau misalnya erat sampai aku bisa cerita apapun, enggak. Oh, seriously? Enggak. Ini sejauh ini yang kamu streaming itu belum ada yang kayak bisa kamu bebas cerita apapun? Kayak soal masalah pribadi yang banget. Yang aku bisa ceritain sampai kayak ngomong sama orangnya itu enggak banyak orang yang gue ceritain. Gitu. Jadi cuman beberapa orang aja. Tapi ada? Ada. Oke. Ada komentar lagi ini. Teman paling lama yang masih tetap kontak-kontakan daily adakah? Ada. Masih sekarang masih kontak, masih sering bercandaan, sering cerita. Masih sering kalau sering mabar sih udah nggak terlalu, tapi ada mabar. Itu masih ada. Berapa tahun kah? Berapa tahun ya? Kalau itu saya kan selama stream dari kayak 3 tahun. Aku udah kenal. Iya, 3 tahun. Oke, lumayan. Sudah lama juga berarti. Aku juga ada beberapa yang kayaknya aku tahu 2 tahunan lebih. Ya kan? Aku kayaknya kenal si Jo juga 2 tahunan lebih. Kenal si Elvis juga 2022-an. Sampai sekarang kan 2024 ya, udah 2 tahun lebih ya, nggak terasa. Udah tuh. Iya. Kok Iya. dipikir-pikir kayak lama juga. Betul. Kayak aku nggak kerasa, ternyata udah sampai 2 tahunan lebih. Oke. Tadi kenal Mas Adli baru 3 bulan. Sama kamu iya, Pet. Tapi kalau sama yang lain aku udah lama kayaknya. Nggak kerasa aja, ternyata udah lama juga. Oke. Tadi kamu juga jawab mengenai tari. Kenapa? What happened to tari? Ya, yang aku bakal ngelakuin sampai aku tua ya nari sih. Nari teh, kamu nari apa saja kah? Nari hip hop. Dulu aku Hip sempat hop? tari tradisional. K-pop. Kalau K-pop kan mungkin ada masanya ya. Nggak seterusnya K-pop bakal kayak booming sekarang mungkin ya. Tapi hip hop sih. Soalnya emang dari dulu aku SD itu aku ekstrakurikuler tari hip hop. Wow. Kayak punya keinginan kayak les nari yang sesungguhnya gitu. Tapi karena tempatnya jauh-jauh jadi mustahil kayak gitu. Jaipongan. Kamu belajar tari tradisional? Pas SD ada kayak kelas wajib kelas tari gitu. Jaipong. Tapi aku lupa tari Nggak apa-apa. apa, dari mana gitu. Di gereja aku juga diajari tari tradisional. Oh, oke. Banyak ya Soalnya kan aktivitas di ada gerejanya. Iya, soalnya kan ada kayak acara formal pembukaan tempat baru. Itu kan ngundang wali kota, ngundang orang-orang penting Surabaya kan juga. Jadi harus secara formal juga. Biasanya pakai tradisional. Nah itu biasanya yang ya kayak aku sama temen-temenku itu yang bakal nampil di acaranya gitu. Oke. Ini ada komentar. Banyak tahu ya guys. Dia soalnya kepo. K-pop. Kemudian ada komentar lagi, tari ngeremo nggak sih? Kalau aku SMP wajibnya tari ngeremo. Kalau Ceviki ngereok. Aku juga lupa. Reok itu dari Jawa Timur kan, Ponorogo. Ngereok itu maksudnya tuh ngereok apa dulu ya, Ivan ya? Ya ngeriwah kan ya, ngerusuh. Itu kan maksudnya ngereok. Iya, ngerusuh kan. Reok kesurupan. Aku kayaknya nggak pernah lihat reok Ponorogo lagi. Terakhir aku lihat itu kayaknya 2002, 2003. Aku lupa sih. Aku juga udah lupa aku narinya kayak apa dulu. Soalnya itu kan pas SD. Pas SMP cuman itu aku sempat ikut DBL juga kan. Wow, DBL? Iya. As in main basket? Enggak, ikut cheerleadernya. Oh, oke. Kalau aku main basket nggak mungkin ya, tinggi saya udah nggak mungkin.
kamu teh bilang DBL, jadi aku mikirnya ya ikut basketnya. Ternyata kamu bilang DBL, ternyata cheerleadernya. Ya DBL baik. kecilnya gitu. Oke. Tapi tidak ikut cheerleader lagi. Udah itu cuman SMP kelas 2 doang. Kenapa tidak lanjutkan? Soalnya benernya tuh lumayan ditentang sama mamaku. Karena setiap DBL tuh pasti deket-deket sama UTS. Jadinya kan ganggu jam belajar terus kayak tapi aku kayak kepingin kan once in a lifetime gitu kan chance-nya. Aku bisa ikut DBL kayak gitu. Terus ya udah, aku kayak maksa ikut jadinya. Jadinya kesampaian aku bisa ikut. Aku kebayang kayak mamanya mungkin bilang, Vic, kamu mau fokus ke sekolah kamu atau kamu mau ikutin cheerleader nari-nari begini? Mama nggak suka ya? Nggak, mamaku cuman ngeplerokin aku aja pas latihan gitu, kayak ada insecurity jadi. Ini ada komentar, Nonik, kamu fokus belajar aja, biar mama yang cheer. Aduh, semua. Nah, benernya di keluarga aku nggak ada yang bisa nari sih. Aku nggak tahu aku bisa nari dari siapa. Sejauh ini lebih jauh. Iya, jauh banget. Plerok. Tadi aku sebenarnya mau tanya, plerok itu artinya apa? Ternyata sudah dijawab, bombastic side eye. Oke. Iya, benar. Tadi ada komentar juga sebenarnya di awal, bisa aja ini udah Adli nyindirnya alus pisan. Enggak, serius, karena dia bilang DBL. Jadi aku pikir dia itu bagian basketnya, ternyata bagian cheerleadernya. Iya. Ada komentar juga, pasti cheerleader bagian dilempar-lempar kan? Bukan, cheerleadernya cheerleader hip hop. Oh, oke. Ada juga cheerleader hip hop. Bukannya yang begini-begini doang? Kalau yang di luar lebih ke cheerleader yang pakai pom-pom yang dilempar-lempar, yang lebih ke gimnastik kan. Betul. Kalau di Indo lebih ke hip hop, lebih ke bawain tema. Jadi kayak tiap DBL itu kan disponsori sama UBS Gold. Okay. Mereka tuh kasih suatu tema. Gitu. Jadinya harus kayak dari segi kostum, dari segi tariannya harus kayak nyeritain tentang temanya itu. Gitu. Dia ada kompetisinya juga. Kalau basketnya ada kompetisi DBL-nya, kalau yang cheer juga ada kompetisi tarinya juga. Temanya dikasih sama UBS. Peter tahu ini? Apakah Peter pernah ikut DBL? Kalau begitu, tari emas. Sih, dia udah pernah cerita. UBS School. Wow, Peter pernah ikut basket ternyata. Kan gue dancer juga. Dance juga. Oh. Dia bagian yang muter-muter itu yang dikasih tadi linknya. Yang kepalanya muter-muter pakai topi gitu. Itu tuh, iya, benar. Oh, wow. Oke. Kakak. Aku pikir. Oke. Kita lanjut kalau begitu trivia ketiga. Silahkan. Trivia ketiga. Apakah ini? If you could meet 3 people from anywhere in this world, who would they be? 3 people from anywhere in this world. Yang aku kepingin chat dalam ranah game. Mungkin ranah stream kali ya. Bebas. Kalau ranah stream juga salah satunya udah ketemu, udah foto bareng lah. Siapa tuh? Oh, salah dua. Excurate sama Jing. Excurate. Itu siapa? Jadi dari kata accurate hanya diganti excurate. Accurate pun aku nggak tahu gimana tulisannya. XCCURATE. XCCU Kevin Susanto ini. RATE. Iya benar. Wow, 98. Oke. Nah, itu Kevin Susanto. Adik kamu ya? Hah? Umurnya 26? Iya. Tahun 98 nih. Oke. Tapi udah ketemu. Bukan. Excurate katanya tadi. Bukan, excurate. Oh, lumayan. Satu lagi si Jing. Oke. Tapi udah ketemu juga kemarin. Sama si Kuronya ini nggak pingin ketemu kan, kembaran. Jingnya udah ketemu, udah cukup. Ya tapi kalau memang ke tempatnya Kuro atau Kuro ke tempatku ya ketemu lah. Ya kan kalau Kuro dengar. Oke. Gitu. Terus paling satu lagi siapa ya? Paling ini sih
aku bingung sih antara dua. Kalau dari Rana Game antara Tens atau Booster. Yang tahu Oh, Tenzi. Ten-Z ya benar. Oh, satu lagi? Booster. Booster? Nah, Orang yang Booster. kamu pingin ketemu ini senyumnya manis-manis semua ya kayak aku. Mereka kan pro player Valorant. Oke. Kita baca komentar sebentar kalau begitu ya. Sejak kuliah di SBY, aku baru tahu banyak sekolahan di Surabaya wajib partisipasi DBL. Oh, iya kah? Ya banyak. Why? Memang udah kayak keharusan. Dan itu kayak di Surabaya banyak yang dapat beasiswa non akademisnya gara-gara DBL juga. Oh. Karena memang kayak dulu kapten basket atau pernah menang atau memang dilirik sama sekolah lain kayak ada juga kayak gitu. Oke. Itu programnya Bu Risma dulu. Oh. Memang udah kayak jadi kewajiban gitu. Kayak meskipun kebanyakan sih sekolah-sekolah swasta sih yang kebanyakan ikut DBL yang aku tahu ya. Oke, kita lanjut kalau begitu. Ada komentar lagi. Ade, emang Fik kelahiran berapa? Tadi dia nggak bilang kelahiran, tapi dia bilang umur 27. 28, 27? 27. Aku 28. Jangan. Belum 29. Tahun ini sih 29, tapi ya adek aku berarti. Makanya tadi aku bilang adek, begitu. Terus ada komentar lagi. Kronyenye mah anak EDG. EDG itu apa? EDG itu tim dari Cina. Tim apa lagi? EDG tim. Iya, tim dari Cina. Oh, macam-macam ya serius. Bohong itu 30 umur Cevik. Kau ku tandain ya BW, awas kau. Kalian semua adik saya berarti. Udah ada 3 orang ku tandain dari hari ini. Iya, si L, kemudian si Elsa, BW, Peter. terus si Peter, sama si itu nggak ditandain juga sekalian. Mr. Bombasi sih kayaknya nih minta mati sih pas ketemu ya. Awas ya Oke. kalau kamu ke Surabaya, awas kau. Nggak usah katanya. Terus dikomentari Ya. lagi tadi sama si Osmo Stream. Kita udah sering ketemu jadi udah nggak kehitung ya, Meh? Muhehehe. Emang kita udah ketemu. Maksudnya kan aku juga kan nggak tahu dia kan, nggak pernah lihat mukanya kan. Jadi aku juga nggak tahu kalau misalnya pernah ketemu atau nggak. Tapi dia tahu sama kamu. Iya. Oh. Aku juga kan aku gara-gara on cam kan jadinya kelihatan kan. Mungkin pernah lihat aku tapi nggak mau nyapa aku, parah nggak sih? Gengsi nggak sih? Iya sih, parah sih. Kalau aku sih kecewa ya. Iya sih, harusnya sih nyapa ya at least. Iya, ya. seenggaknya nyapa gitu kan. Iya, Victoria, hai. Gitu Iya. kan ya. Masa At diam-diam least doang? say hi gitu. Parah memang. Aku sih kecewa ya. Iya sih. Oke, ada komentar lagi. Mau ketemu sama aku nggak, Ci? Kata Peter. Sini ke Surabaya dulu. Baru nanti ketemu begitu ya. Ada komentar lagi, bagus deh ada yang lebih tua, kata Bang BH. Tahu beberapa kali papasan. Bukan, ini berlaku buat yang di stream ya, Bang. Ada komentar lagi dari Mr. Bombastic. Jangan, aku yang ketemu aja jadi mikir-mikir lagi. Kalau ketemu pukul aja. Baravan gitu loh, udah beda kota, masa nggak kangen? Nggak kepetak nih ini anak. Aduh, oke. Kesel. Ada komentar Victoria Secret juga. Baik. Hah. Komentarnya. Kita lanjut. Trivia keempat, silakan. Trivia keempat. BTW aku mau ngomong sesuatu. Sekarang aja aku ngomongkan. Ya boleh. Di sebelah mukamu tuh kan blur ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya kayak kegeser-geser blurnya itu kayak ada muka orang loh di sebelahmu dari tadi. Muka orang. Ntar aku geser-geser juga. Muka orang yang Itu loh kalau coba kamu geser ke kiri sedikit, kanan. Dikit lagi kanan. Terus coba Mana? dikit lagi ya. Coba geser ke kiri dikit. Itu loh di sebelah kananmu tuh pas banget. Kalau misalnya kamu geser blurnya hilang kayak yang muka ini, orang. yang gelap ini. Iya betul. Anomali.
Ini Bukan, boneka. bukan. Ah, nggak sudah. ada yang Sudah. Aku tidak bisa menjelaskan dengan baik. ini muka orang. Bukan. Satu-satunya Bukan. Tapi cuma Iya, kayak nggak? setengah topeng doang warna putih. atau Skip. Dia nggak ada Ini. horor bang, sengaja. Enggak serius. Aduh, nanti. Nezuko. ini Nezuko Demon Slayer. Bukan. Halo. Nezuko ini maksudnya. Bukan. Ah, nantilah. Nanti pas aku udah selesai stream, nanti Apa aku cari ya. buka blurnya sebentar. Boleh. Itu loh yang warnanya putih. Nah, itu yang anjing. Oh ya anjing. Itu dari Lego. Kalau kamu tadi geser dikitnya blur itu loh, kelihatan cuma putih doang kayak topeng. Oh, Tahu nggak sih topeng alah. Jepang? Iya sih kalau nggak blur ya sih benar. Jadi tadi aku pikir itu tuh kayak topeng orang, karena dari tadi aku kayak kelihatan di situ, ternyata anjing. Baik. Iya anjing. Itu loh, kalau kamu misalnya nggak blur sedikit, kan kelihatan kayak putihnya doang ya. Oh iya sih. Makanya tadi Bener aku sih ya, pikir, salah. baik, kita lanjut. Trivia keempat. Name one unique trait that no one knows about. One unique trait apa berarti ya? Berarti Kayak ciri khas yang kamu punya, tapi orang-orang ternyata nggak pernah tahu kalau kamu bisa ini atau itu. ciri khas apa ya? Atau kebisaan, atau kemampuan yang kayaknya orang-orang kayaknya nggak tahu, tapi kamu bisa. Apa ya? Kamu Trait lebih ke sifat nggak sih? Boleh. sifat. Hmm, aku anaknya rajin menabung guys sebenarnya. Rajin menabung taat pada Pancasila. Lah putus. Putus. Sebentar yang di Twitch-nya belum nyambung, tapi yang di YouTube-nya udah nyambung lagi. Sebentar ya. Tiba-tiba tidak terhubung. Bukan. Aku sambil mikir. Kaget dikit, Apa? perasaan udah bayar bisnet. Bukan. Digantikan secara tidak terhormat. Sebentar ya, lagi menyambungkan kembali. Sambil mikir, apa unique rate-nya kah? Iya. Apa ya? Aduh offline, aduh kepotong. Kenapa ya Twitchku akhir-akhir ini sering seperti ini ya? Sudah nyambung lagi kayaknya. Ih. Oh. Tapi orang udah tahu sih. Tapi kayak jarang terjadi aja. Tapi ini pernah kejadian di stream Sebentar. kayaknya. Aduh. Kenapa? Baru menyambung kembali di Nah, Twitch, baru tapi di menyambung. YouTubeku tidak terpotong. Ah, kesel. Sering terjadi ya. Tiba-tiba VOD-nya jadi kepotong dua. Jadi, unique trait ada sih aku sempet cari. Mungkin ini jadi satu hal. Tapi pas yang itu nonton streamku harusnya tahu sih. Jadi aku orangnya ceroboh ya dalam hal sering menjatuhkan barang. oke. Gitu. Jadi pernah pas aku nge-stream, aku tuh lagi refill. Misalnya aku lagi refill botolku yang ini ya. Botolku yang ini, aku kan sering kayak ada biasanya ngisi botol sendiri. Jadi aku selalu pindahnya ke tumblerku ini. Jadi aku pindahnya tuh di atas meja. Oke. Di atas meja pas aku nge-stream. Jadi aku buka terus aku tuang terus tiba-tiba ketuangnya kelebihan. Jadi kena ke mejaku. Oke, baik. Itu satu. Terus pernah misalnya kayak aku megang gini tiba-tiba kayak jatuh. Itu aku pernah. Jadi lebih sering menjatuhkan barang gitu. Oke, itu ada komentar. Lebih ke- Kita tahu tapi kita diam, kata Osmo. We call it Amber. Amber. Ini kalau misalnya begitu, apakah sudah banyak perangkat elektronik yang akhirnya rusak? Puji Tuhannya tidak ada ya. Hampir rusak tapi aku udah selamatkan dengan cepat gitu.
Kayak nggak langsung aku perhatiin langsung oke keyboard. Kan itu pas keyboardku yang kena. Dan aku kayak langsung aku lap dengan cepat. Untungnya masih nggak apa-apa sampai sekarang. Itu kayak kejadiannya kayak tahun lalu. Ini kalau misalnya dengan kecerobohan yang dibilang unique trait tadi itu, apakah kayak ada hal-hal yang apa sih, impactful kah habis gara-gara itu, kayak berakibat fatal gara-gara kecerobohan ini? Selama ini enggak sih, kecerobohanku masih sebatas jatuhin barang. Paling sampai kayak misalnya minuman tumpah ke lantai. Tapi barang-barang yang bisa rusak, yang harusnya bisa rusak, ternyata tidak jadi rusak. Itu kayak keyboardku. Oke, jadi masih beruntung ya kira-kira ya? Masih beruntung, semoga keberuntunganku sampai aku nanti tua ya. Baik, semoga ya. Semoga. Kalau enggak parah sih. Kita lanjut kalau begitu, trivia kelima. Trivia kelima. Ada komentar sebentar dari Indong. Wise men say genius people tend to be ceroboh. Ceroboh tuh kayak silly, bukan gak sih? Bukan silly. Clumsy. Wise men say genius people tend to be clumsy. Do you think you are genius though? No. Kenapa tidak? Enggak sih, enggak merasa aja sih. Kayak jeniusnya, tapi kan jenius juga luas kan ya. Bisa Betul. dari akademik, bisa dari non akademik. Tapi kayak aku ngerasa banyak orang yang lebih jago dari aku, dari yang udah aku lakuin. Jadi aku nggak bilang aku jenius. Tidak bisa kayak jenius itu kan juga kayak menciptakan hal baru yang tidak tercipta oleh orang, yang belum diciptakan orang lain juga. Itu inventor kak. Iya, inventor ya. Sih jenius. Iya kayak apa ya? Biasanya dari nge-stream, banyak yang lebih bisa nge-stream dari aku, lebih jago dalam hal stream. Tapi kok kayak merendah gitu kamu jadinya ya? Kayak enggak, kayak sadar diri aja gitu, kayak masih belum bisa gitu. Oke, dikomentari oleh Mr. Bombastic. Penelitian skripsi juga gitu, nemuin hal baru. Aku sih enggak neliti skripsi yang sampai menemukan hal baru sih. Aku juga tidak. Iya, kamu doang mungkin. Ini aku mau tanya apa tadi ya? Di akademik kira-kira dapat ranking paling berapa kak? Paling tinggi? Enggak ranking. Sama sekali. Paling pencapaian tertinggiku itu cuman SD masuk di kelas A. Oke. Itu doang. Mungkin sisanya yang lain kayak yang aku bisa banggakan cuma nilai seni doang, seni tari, seni musik gitu. Oke, seperti biasa jawabanmu tuh kayak penuh makna dan dalam dan sesal yang tersimpan ya. Iya loh, kayak kamu tuh kayak bilang, aku nggak ada apa-apa yang bisa aku banggain sih, kecuali aku dulu masuk kelas A. Paling yang bisa aku banggain itu maksudnya kan biasanya yang bisa nilai seni dibanggain apa kayak sih? ranking 3 atau ranking 10 teratas di sekolah kayak gitu. Enggak ada. Betul, tapi dari nada-nada ya kayak begitu, kayak ada sesuatu yang tersimpan. Sedih. Enggak. Oke. Yang lewat biarlah yang berlalu ya. Baik, bijak sekali memang sepuh. Kelasnya cuma A sama B. Dari A sama B ya. Baik. Enggak, kelasnya A sampai D. Oke, dicurahkan aja kak semuanya. Dia dari tadi belum ada curhat colongan sih, tapi kayaknya ada tersembunyi gitu dari tadi. Enggak ada. Aku pernah top 10 udah adli top 10 anime betrayals. Ya Allah, semua kenapa? Oke, kita lanjut trivia kelima. Tadi pertanyaannya ialah name 3 fruits you really like. I really like kayak mangga, melon, pir. Wah, Mangga, pir. melon, pir. Semangka. Do you like semangka? Semangka suka tapi gak terlalu. Oh, gak, pirnya ganti. Durian. Oh, memang Mr. Bombastic mengetahui segalanya. Anak durian. Kulitnya. Enggak, itu kan
Nanti kita kalau ketemu kita mukbang durian ya. Aku makan buah duriannya, kamu makan kulitnya sama bijinya, oke? Aduh ya Tuhan. Duren udah keren. Bukan ya Indong ya, bukan. Udah keren. Kulkasku masih ada Udah duren, kata si Peter. Alpukat nggak sih? Tapi tadi kenapa Kak alasannya mangga, melon dan Sama duren? Dudarental. Tapi kenapa mangga? Kenapa mangga, melon dan Mangga soalnya kalau masih mangga muda pun itu aku suka asemnya. Oke. Kalau misalnya manis aku juga suka. Jadi dua-duanya aku suka kalau mangga. Kalau melon? Kalau melon menurutku lebih manis daripada ini semangka, kayak lebih enak gitu. Oh, Enggak. kebayang. Oke, satu lagi? Lagi Yang durian duren? memang kenikmatan dunia. Baik. Karena memang kan durian kan cukup jarang kan di Indo, yang maksudnya yang enak. Kan durian paling durian montong atau kalau enggak yang dari luar. Kalau durian lokal kan ada yang enggak ada rasanya. Hambar? Gitu. Iya, hambar kayak bener-bener enggak ada rasanya, bener enggak ada rasanya. Itu nggak ada. Mushangking itu kan dari Thailand yang enak, tapi ya mahal juga kan. Nggak sih ada yang lebih mahal sih. Ada komentar juga itu, durian tuh suka yang manis atau yang ada sepetnya, sepet atau pahit gitu. Kalau ada pahitnya sih suka sih. Aku pernah coba soalnya yang ada pahitnya itu juga enak. Kayak berbeda aja, tapi masih enak. Oke. Kita lanjut, di atas ada komentar juga, durian with sticky rice Thailand dong. Ini ada pertanyaan sebenarnya. Ci, ku challenge makan nasi sama durian. Skip. Why? Kayak menurutku udah nggak bisa digabung. Soalnya kayak aku tuh kalau makan buah, aku tuh nggak suka kalau buahnya tuh diapa-apain, diolah. Gitu aku nggak suka. Jadi kayak es krim durian itu aku kurang suka. Aku lebih prefer makan durian aslinya. Sama kayak jus mangga, jus melon. Aku lebih prefer makan langsung buah. Iya. Oh, oke. Interesting. Makan gelato? Gelato mungkin kayak suka, tapi kayak kalau disuruh milih tetap makan buahnya langsung. Oke. Ada pertanyaan lagi. Makan durian minum bir? Ya mungkin bisa sih makan durian sama minum bir. Mungkin bisa. Kayaknya masih cocok sih daripada nasi ya. Kayak di otak aku nggak connect. Aku makan mango sticky rice itu aja aku nggak pernah. Karena menurutku kayak aneh. Aku suka. Gue gabungin. Aku nggak pernah nyoba sih. Aku pernah nyoba mango sticky rice, enak. Kayaknya harus coba di tempatnya langsung ya. Tergantung dana Kak, aku nggak ada dana. Ya aku juga nggak ada sih. Kita lanjut. Baca komentar dari atas. Aku durian gak pernah bayar, tinggal nunggu di halaman belakang jatuh aja pas musim. Ada pertanyaan lagi dari Peter Wongse. Komentar, Mas Adli bisa makan nasi sama durian? Aku tidak suka durian. Jujur aku dari kecil aku kalau cium bau durian aku kayak mual gitu loh. Jadi aku kayak menghindari durian. Tetapi aku suka sambal tempoyak. Do you know sambal tempoyak, Serain? Tempoyak. Iya, tempoyak adalah sambal yang dibikin dari durian yang sudah matang, kayak hampir basi gitu loh. Enak. Oh, nggak tahu aku. Dari khas Sumatera Selatan. Mamaku dulu kayak sering bikin itu pas kecil, terus aku kayak abis. Jadi kalau nasi sama sambal tempoyak aku pernah. Enak tahu? Iya betul enak. Aku nggak bisa makan durian dan cium bau durian aku mual, tapi kalau makan itu enak banget, abis. Jadi dibikin seberapa pun aku habisin. Baru tahu sih, aku baru denger. Kalau kapan-kapan ke Sumatera Selatan cobain aja. Enak. Serius, saya bakal testimoni tempoyak. Enak. Oke, akan diingat tempoyak. Kita sudah 5 trivia. Apakah mau tambah atau cukup? Tambah satu lagi bisa lah. Satu doang. Kayak apa? Nggak bisa terlalu malam juga. Dua boleh. Di cuma satu, nggak passion.
Kamu mau berapa? Jangan deh nantangin. 3 lah nanggung. Habis itu 4 lah nanggung, 5 ada 5 gitu. Terus aja sampai terus ngurut. 4 kalau boleh. 5 deh Jangan. sekalian. Itu gimana? Terus tawar. Jadi gimana? Victoria? 2 lah, 2. Bisa 2. Oke, kita lanjut trivia ke-6 kalau begitu. Apa nih? When was the last time you work out? Kapan ya? Nice. Wait. Sebelum aku ulang tahun, Just Dance? pas jasnya sih dihitung nggak ya? Apa tuh itu Kalau workout? aku pribadi sih aku hitung ya. Workout di gereja, dance kan workout sih. Kalau misalnya dan si masuk workout sih tanggal 7 kemarin aku workout berarti. Di gereja. Iya latihan. Oh, oke. Aku sih masukin dance ke workout ya, karena kan emang membakar kalori dan keringat, mengeluarkan keringat ya. Harusnya kan gitu kan, tapi ada yang nggak masukin dance sebagai workout, sebagai hobi. Oke, kalau tidak Jadi begitu ada berarti kapan dong? sekte gitu. Sekte. Sekte. Aku bilangnya ke sekte gitu kalau dia berbeda. Kapan berarti tanggal 20 Juli berarti. Oh, dihitung 21 Juli. ke gym. Enggak sih, badminton sama teman gereja. Oh. Iya, kalau aku pribadi sih dance itu dimasukin ke workout ya, karena kan kita emang bakar kalori kayak olahraga. Capek kan itu. 7 Agustus kalau gitu, kalau dance masuk. Oke. Tapi kalau tidak berarti badminton tadi 21 Juli ya. Iya benar, kalau yang benar-benar olahraga ya, olahraga related. Oke. Kita lanjut kalau begitu trivia ke-7. Itu Trivia terakhir ialah name 3 game genre that are not your forte at all. Wow. yang bukan aku mainin ya, Tia. Yang kamu bener-bener kayaknya ini aku nggak suka deh game-game tipe kayak gini. MOBA, MOBA? MOBA kayak Dota, Kayak Mobile HOK sekarang. Legend, HOK. Itu Souls-like Ya. sama turn based. Ah, TBT tidak? Enggak. Why? Kan Nggak simple bisa ya. aku. Benernya sih kalau benernya sih kalau bisa nambah satu lagi strategi. Game-game strategi, turn based, MOBA. Kamu tadi satu apa lagi? Kok lupa sih? TBT, turn based, terus Souls-like. Souls-like, ya. Kenapa tidak suka strategi? Padahal kamu kan suka puzzle. Suka puzzle tapi aku kayak mau enjoy. Jadi kalau puzzle kan aku take time kan buat ngekelarinnya. Tapi kalau strategi kan aku harus kayak saat itu juga aku harus tahu strateginya apa. Kayak mikirnya tuh terlalu rumit dibanding puzzle yang secara logika bisa dikelarin. Strategi ini kayaknya kamu lebih ke RTS mungkin ya, real time strategi. Mungkin ya kayak Age of Empire itu aku nggak bisa main. AOE itu bukannya 4X. Age of Nggak tahu Empire. itu lebih ke apa ya. Tapi kayak ada game strategi yang aku juga nggak bisa. Kalau strateginya, iya ini RTS. RTS ya, Real time strategi. strategi. Kalau kamu bilangnya kayak strategi biasa sih sebenarnya nggak terlalu gitu sih. TCG. TCG itu apa? TCG ini card game nggak sih? Yang kayak Yu-Gi-Oh, Pokemon. Oh, aku juga kurang suka kayaknya yang itu. Kayak Nggak suka lama nggak sih suka. dan agak pusing. Kalau RTS sih emang perlu cepet ya. Tapi kalau misalnya masuk yang ke strategi biasa sih kamu tetap bisa take time kok. Ada Tapi komentar kayak ini. aku mager mikir ya, aku lebih baik main game puzzle. Lebih take time dan bisa kayak ngadem ya. Iya. Oke. Ada komentar ini dari Mr. Bombastic. Main Dinner Dash aja lah kamu, Cek. Ya. Main Resident Evil lah puzzle. Outlast aja dia baru buka pintu. Selesai, nggak main lagi sampai sekarang. Resident Evil kan ada horornya ya. Tolong ya, jangan disamakan. Puzzle ada, horor ada. Oke, sudah 7 trivia. Mana ada horornya, Ci? Kalau RE. Ih, adalah di jump scare.
Roblox kata Mentai. Di Roblox kan ada banyak game ya kayaknya. Benar, Mentai. Teman Kamu- Roblox kan, Mentai. Kamu aku tanya sesuatu dong. Apa? Apakah tidak berminat jadi brand ambassador Roblox? Kan Aduh. target marketnya luas ya. Dari anak kecil sampai dewasa. Iya, tapi kebanyakan lebih ke anak kecil ya. I mean, money is money. Iya sih. Kalau memang dikasih kesempatan ya nggak menolak sih. Aku bakal mengeksplor Roblox lebih dalam lagi. Kan gede ya itu pasarnya sebenarnya. Ya, sebenarnya besar. Kita aja masih main game gacha di Roblox, masih mencari game horor. Ya kan, Jo, Mentai, ya kan? Betul. Aku lihat kalau di Roblox tuh kayaknya kayak apa sih? Kayak Steam sendiri. Iya. Banyak bisa jalan-jalan, bisa ke Universal Studio, bisa main game-game simulator, atau game-game horor juga bisa. Banyak banget ke Roblox memang. Sibuk sekali. Baik. Sudah 7 trivia, cukupkah? Cukup lah. Ya kan, Oke. guys, cukup lah ya, guys. Oke, sudah. Baik. Trivia. Cih, gak asik. Udah, kamu sini gantiin aku. Wakilkan aku. Kenapa marah-marah mulu? Kita Sama ini lanjut. anak gak pernah santai memang. Oke, kita lanjut ke closing mark. Ada impression dan suggestion kah terkait program ini? Ada saran kritik kah? Saran kritik gak ada sih. Kosong kah? Nggak ada yang mau disampaikan kayak apa sih yang sudah tersirat? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nggak ada sih, nggak ada. Terputus-putus. Apanya? 2 VOD. Oh iya betul. Itu tidak. Aduh. Aku nggak tahu. Twitchku tuh agak-agak aneh akhir-akhir ini. Kalau keputus bener-bener keputus langsung. Heran. Iya, Sudah biasanya lah ya. kan pakai reconnect ya. Mas Iya Yan. betul. Padahal auto reconnect-nya ada. Biar aja lah nanti aku cek lagi. Kita lanjut. Keputus di jam 1. Iya betul. Udah lah, biar aja lah. Kita lanjut. Ada rekomendasi bintang tamu kah, Serein? Rekomendasi bintang tamu. Mungkin aku bakal merekomendasi teman-teman lamaku sih. Siapa? Yaitu Bill Babs. Belum atau sudah? Belum. Belum. Bill Babs, Oswald Diff. Itu yang tadi Inya Ichini-san kan ya? Iya, san. Aduh, itu Oswald Diff. Itu judulnya apa? Oswaldi FFS. Ya, Oke, Oswald. satu lagi. itu Cukup 2 kah? Atau beli kurang? sama satunya serotonin. Serotonin. A-nya kalau nggak salah 2. A-nya 3. Ya. Oke. Serotonin. Oke. Itu sih. 3 itu sih. Oke, kita lanjut. Ada yang mau dipromosikan kah? Promosikan. Apa ya? Ya. Jangan lupa kalau aku stream biasa. Kalau aku usahain stream setiap hari. Tapi memang jadwalnya agak random aja, bisa siang, bisa sore, tergantung jadwalku lagi kosong di mana. Bisa aja aku tiba-tiba IRL stream. Jadi kalau yang memang mau nonton aku IRL stream lah, atau mau nonton aku bakal just dance, atau mau nonton aku nge-wave di Valo pun, membadut di game-game atau takut-takut di game horror, bisa langsung aja cek di Twitchku gitu, atau bisa cek di sosial mediaku juga. Itu aja sih. Oke, di Discord kalau misalnya ada stream apakah ada notifikasi? Ada notifikasi. Boleh gabung ke Discordnya juga guys, gitu maksudku. Iya, bisa gabung di Discord juga. Ini dapat notif. Betul. TikTok kayaknya juga ada. Kalau aku upload di TikTok juga ada notifnya juga. Baik. Jadi up to date sama per redeeman ini. Meskipun belum selesai sampai sekarang ya. Iya, masih nambah sampai sekarang. Oke, ada komentar kiranya jangan lupa beliin skin Valorant. Beli skin Oh. Valorant T1. Jangan lupa guys, beli skin Valorant Classic T1 ya guys ya. Jangan dihujat. Terima kasih. Ini ya teman-teman viewerku suka ini ngehujat T1, nggak tahu kenapa. Parah ya kan tuh. Iu T1. Diem Nggak ada. kamu ceh. Parah hater T1. Aduh, aku nggak ngehujat T1 loh. Oke,
Oh enggak. Kalau BW satu sekte sama aku. Dia juga beli soalnya bandel T1 ini apa? T1 kapan pulang kata si Bas? Belum berkesempatan di turnamen internasional main stage ya, nggak apa-apa. Tahun depan masih bisa kok. Nantikan. Seperti biasa jawabanmu tuh menyimpan sedih dan Ya kalau itu aku beneran sedih, kayak beneran kayak T1 mana, T1 kan nggak ada di, kan nggak masuk di VC di Valorant Champion gitu, masih gitu. ada komentar lagi, gila fans fanatiknya T1 harus suruh Faker main di tim Valo. Capek nunggu yang gak pasti. Kayaknya sedih sekali kamu jadi kena bantai Iya. orang-orang yang gak suka T1. Iya, aku kayak tiap pakai bundle T1 pasti ada yang komen gitu, T1 memang masuk Valorant Champion gitu. Oke, ada komentar lagi, Serain pasti nge-sim Faker ya. Enggak, ngesimnya XQRed. Tadi aku gak tahu apakah Janji. Bas mendengar atau tidak, tapi dia tadi di pertanyaan trivia mau ketemu 3 orang siapa. Tadi dia jawab XQRed, kemudian Jing, tapi udah foto sama XQRed dan sama Jing. Kemudian mau ketemu sama Tens atau Boster. Tenzi atau Boster. Ya. Orang-orang yang aku tidak tahu, tapi aku Google tadi ketemu semuanya. Ya Cing ya? Oke. Ada kucing? Iya. Dia kayaknya mau jadi guest star juga kucingnya. Enggak lah. Fansnya kokoh. Yang sekiranya dia memang biasa dipanggil kokoh gitu. Oke. Boleh tuh Mas Adli. Apa kucingku jadi guest star kah? Agak ngadi-ngadi. Next week guestnya kucing. No. Nanti bakal kening doang. Sabi. Miau dong. Baik, pertanyaan dari aku sudah habis di segmen terakhir ini, segmen ketiga. Terima kasih banyak Serain. Terima kasih juga sudah dikasih kesempatan di sini. Oke, apakah mau sekalian dada-dada kepada para penonton dan para pendengar yang sedang atau dari tadi mungkin datang dan masih setia mendengarkan dan menonton? Terima kasih yang sudah kasih pertanyaan. Terima kasih yang udah dengerin perjalanan streamku dari awal sampai sekarang ini, yang sudah 4 tahun ini. Itu terima kasih yang sudah Yang sudah redeem juga kan redeem lagu juga. Dan terima kasih sudah meramaikan di Weekly Minute Radio hari ini. Terima kasih guys. Ada komentar, ide bagus, duet Kak Adli. Nyanyi dulu Cici, ketinggalan aku itunya. Ide bagus, duet Kak Adli. Ada komentar lagi, just dance dulu Kak Serain. Buset, jam segini banget. Udah ya, kemarin aku udah selesai. Kayaknya perlu part 2 nih kayaknya. Ngapain just dance? Just dance part 2. Aku pikir-pikir dulu ya. Kapan ya itu loh. Ada komentar juga, wih thank you, jangan lupa traktir. Nggak gratis ini bertahan di sini dengerin kamu sih. Gue traktir kopi 1 liter, Van. Kalau kamu nggak habisin parah. Iya. Baik, terima kasih banyak Serain. Terima kasih. Oke, sebentar ya. Baik, sesi bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini Serain 2907 sudah selesai. Ada komentar, traktir bundle T1 gak apa-apa deh terima, walaupun gak masuk VCT. Tapi bundle T1 nggak semurah itu ya. Bundle klasiknya nggak ada yang murah ya. 200 lebih kalau nggak salah satu bundle. Aku juga mau, kata Sapi. Tadi dia sebenarnya bilang sesuatu mengenai Valorant League Academy. Aku lupa tadi apa. Dan dia kepingin masuk itu dulu katanya. Oh, FSL. Ya betul. Iya. Tapi Pengen tidak coba jadi. masuk FSL. Tapi butuh tim cewek ya. Mencari Betul. tim cewek-cewek yang mau juga susah gitu. Iya, tapi tidak jadi katanya begitu. Ada komentar juga, streamer perhitungan. Anyway, sesi bincang-bincang kita dengan bintang tamu kita pada malam hari ini Serain 2907 sudah selesai. Ada komentar lagi? Allah. Lah, udah ditawarin TTD kontrak juga kata 4am. Yaudah, kapan tanda tangan kok? Oh.
Ada komentar gitu, lagi, Bu nggak jadi nyanyi sedikit aja gitu. Gimana Jangan, Serein? Kak. Aku nggak bisa nyanyi. Aku nyanyi untuk diriku sendiri aja. Jadi kalau mendengar aku nyanyi, tunggu aku karaoke stream aja dah. Nyanyi dikit. Oke. Sudah terjawab kalau begitu. Setelah ini kita akan mendengarkan 3 lagu ya. Ada 2 lagu. Ada Havana dari Camila Cabello serta Young Thug, ini di request oleh Toto Taro tadi. Terus ada Lionheart dari Girls' Generation sebelum masuk ke segmen ke akhir, closing segmen di mana saya akan mengucapkan terima kasih atas segala event yang telah terjadi pada episode ke-51 dari Weekly Midnight Radio. Oke, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 2 lagu selanjutnya.